Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Suryawati dengan NIM 211340149, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 3D. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar sosial Albert Bandura untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nina Fitriani MPD. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu sosok Albert Bandura. Albert Bandura adalah tokoh yang mengembangkan teori belajar sosial karena pada dasarnya proses pembelajaran tetap berlangsung melalui penguatan atas respon yang tepat, melainkan terjadi perluasan proses pembelajaran yang melibatkan proses peniruan. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil di utara Mundare, Kanada. Dia menempuh pendidikan di sebuah sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang memiliki sumber daya minimal, namun memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa. Ketika SMA, ia bekerja paruh waktu di pertambangan Alaska Highway di Yukon. Albert Bandura menerima gelar sarjana muda BA dalam bidang psikologi dari University of British Columbia pada tahun 1949 dan melanjutkan ke Universitas Loa untuk memperoleh gelar PhD pada tahun 1952. Di sanalah dia mendapat pengaruh dari tradisi behaviorisme dan teori pembelajaran. Melanjutkan keahliannya menjadi psikologi di Universitas Stanford. Tahun 1963, Bandura bersama Walters menulis buku Social Learning and Personality Development yang memperluas penjelasan teori belajar sosial yang sekarang dikenal dengan prinsip-prinsip pembelajaran dan penguatan perwakilan pengamatan teori belajar sosial, menekankan pentingnya pengamatan pembelajaran, imitasi, dan model. Albert Bandura sangat dikenal karena beberapa eksperimennya. Eksperimen yang paling terkenal yang dilakukan yaitu Bobodol pada tahun 1961. Dalam eksperimennya, ia membuat film di mana di sini seseorang wanita ditampilkan memukuli sebuah boneka bobo dan meneriakkan kata-kata agresif. Film ini kemudian ditunjukkan kepada sekelompok anak-anak. Setelah itu, di sini anak-anak diminta untuk bermain di sebuah ruangan dengan memegang boneka bobo. Segera itu, anak-anak memukuli boneka, menirukan tindakan dan kata-kata wanita dalam film tersebut. Perilaku diarahkan oleh penguatan atau imbalan. Kelompok anak-anak tersebut tidak mendapat dorongan atau insentif untuk memukul boneka. Mereka hanya menirukan tingkah laku yang mereka amati. Bandura menyebutnya pengamatan ini dengan belajar. Belajar yang efektif dilakukan melalui observasi karena terdapat perhatian, referensi, pertukaran, dan motivasi. Baik, selanjutnya mari kita simak gambaran diagram di bawah ini. Nah, yang pertama, paling atas ada behavior atau biasa disebut perilaku. Yang kedua di pojok kiri bawah ada personal faktor yang meliputi kognitif, afektif, dan peristiwa biologis. Nah, yang terakhir di pojok kanan bawah ada environmental faktor atau biasa disebut faktor lingkungan. Nah, menurut Bandura, perilaku manusia disebabkan oleh determinisme timbal balik yang melibatkan perilaku, kognitif, dan faktor lingkungan. Nah, ketiga faktor tersebut saling menentukan satu sama lain. Nah, dalam konsep determinisme timbal balik, selain rangsangan lingkungan, faktor pribadi seperti keyakinan dan harapan juga mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Sebagai contoh, apabila kita pergi ke pasar dan merencanakan akan makan di rumah makan, maka menu yang kita pilih
oleh menu dan rangsangan lingkungan lainnya, tetapi juga oleh sikap kita terhadap makanan tertentu dan harapan kita terhadap makanan tersebut. Hasil dari perilaku tersebut akan membantu kita mengubah lingkungan. Nah, selanjutnya di sini Bandura dan rekan-rekannya telah menunjukkan 3 faktor yang mempengaruhi pemodelan. Yang pertama, karakteristik dari model yang mempengaruhi imitasi. Nah, kita cenderung lebih dipengaruhi oleh orang yang kita percayai daripada orang yang kita tidak percayai. Perilaku sederhana lebih mudah ditiru dibandingkan perilaku kompleks, dan perilaku tertentu tampaknya lebih rentan terhadap peniruan daripada yang lain. Perilaku bermusuhan dan perilaku agresif dengan mudah ditiru, terutama oleh anak-anak muda. Yang kedua, atribut dari pengamat. Orang yang memiliki harga diri atau yang tidak kompeten sangat mudah meniru model. Demikian juga orang yang tergantung, dependent, dan orang yang telah diberi hadiah. Seseorang yang bermotivasi tinggi juga akan meniru model untuk menguasai perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, konsekuensi hadiah. Nah, konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi efektivitas modeling. Perilaku meniru ciri akan memberikan efek positif jangka pendek maupun jangka panjang. Bandura mengembangkan teknik-teknik modifikasi perilaku sistematis dengan menggunakan model sebagai bantuannya. Cara ini telah digunakan untuk mengurangi rasa takut pada anak-anak dan orang dewasa, untuk mengajarkan anak-anak sangat agresif atau hiperagresif dominan dan menjadi lebih kooperatif, mengajarkan keterampilan bahasa anak-anak autis, meningkatkan komunikasi pada pasien psikiatris asosial, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan prestasi dalam mahasiswa. Dan untuk memfasilitasi perubahan perilaku lainnya, dalam setiap kasus, model menjelaskan cara yang tepat dalam menangani situasi dan pasien didorong untuk meniru model. Jadi, untuk menghilangkan fobia binatang yang kuat, subjek mungkin menonton film dan model hidup secara progresif dalam berinteraksi dengan hewan yang bersangkutan.